Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, dimanapun kiranya Anda berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada video kali ini kita akan memberikan sedikit mauizah yang tentunya sangat berguna sekali untuk disimak. Semoga saja dapat menjadi ilmu tambahan untuk kita semua, para YouTuber di seluruh dunia. Silakan menonton video ini sampai habis agar kita dapat mengambil sebuah iktibar dari kisah yang berjudul Kutukan Nabi Nuh kepada keturunan Yafith. Mohon dukungan selalu untuk menyukai video ini, like, komen, subscribe, serta bagikan agar bermanfaat buat semua orang. Jadi makhluk yang terjelek, kutukan Nabi Nuh alaihissalam kepada keturunan Yafith. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Berikutnya Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafith. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafith sebagai makhluk yang terjelek. Keturunannya adalah Yajud dan Majud." Yafith pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashik, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sokhalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashik orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Yajud dan Majud. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Yajud dan Majud, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajud dan Majud merupakan 2 istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajud dan Majud masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajud dan Majud sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Yajud dan Majud adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan Yajud dan Majud diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun pada masa Nabi Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajud dan Majud mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan Yajud dan Majud memiliki muka yang lebar, mata yang kecil sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Yajud dan Majud akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal
dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jumlah Yajud dan Majud juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disiratkan bahwa populasi manusia bisa dibandingkan Yajud dan Majud adalah 1:999. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu an mengungkapkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Yajud dan Majud dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim 2937 dan 110. At-Tirmizi 2240, Abu Dawud 4321 dan Ibnu Majah 4075. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Yajud dan Majud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar kiamat, tiba-tiba terbalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai hal ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Lepasnya Yajud dan Majud dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Untuk menghancurkan Yajud dan Majud, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan sejenis ulat untuk menyerang leher mereka, sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengirimkan burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta mengirimkan hujan untuk membersihkannya. Masya Allah, sungguh mengerikan sekali fitnah-fitnah akhir zaman yang datang silih berganti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga iman kita dan keturunan kita sampai akhir hayat di kandung badan. Demikianlah kisah singkat ini, semoga bermanfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.